Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di komentari orang ada pengarah video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Capek Pak. Capek. Ngantuk. Habis ngapa? Pagi-pagi udah capek. Iya. Tegal. Ya. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Pak Ari, silakan disiapkan Ari. Ya, di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terus apa? Saya pikir ngasih tahun pagi apa sih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdoa kita belajarnya semakin semangat dan semakin mantap. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya Pak Arif absen terlebih dahulu. Ari ada? Hadir Pak Guru. Asmuri ada? Nurlela ada? Ada dong. Ya, ada yang tidak berangkat? Ada si Arif. Oh iya, moga-moga tidak apa-apa ya, sehat. Itanan lagi, Pak. Hah? Waduh, kondangan yuk. Ya, kondangan. Ya, anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya, tentang apa? Masih ingat? Akhlak terpuji, yaitu taat, taubat, istiqomah, ikhlas ya. Nah, ini mudah-mudahan kalian selalu mengingat dan selalu menerapkannya. Amin. Yang selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian adab sholat, kemudian mengetahui dalil adab sholat, yang berikutnya menjelaskan adab sholat. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Arif punya pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan. Silahkan. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Nurdianto. Kalian ketika melaksanakan sholat, perasaannya itu senang Pak, bisa melaksanakan sholat. Senang, ya. Bu Nur Aina, apa yang kalian lakukan sebelum sholat, saat sholat dan sesudah sholat? Sebelum sholat kita berwudu, Pak. Ya, betul. Terus? Saat sholat diusahakan yang khusyuk. Yang ketiga? Yang ketiga, dan sesudah sholat kita dianjurkan untuk berzikir. Ya, berarti kalian sudah bisa dan sudah paham. Kemudian yang selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sholat. Nah, ini pengertian sholat. Sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa itu adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi apa? Syarat dan rukun tertentu. Baik. Nah, di situ ada yang perlu kita ketahui bahwa sholat itu salah satu dari rukun Islam. Yang kedua, ibadah wajib bagi setiap Muslim. Apalagi
bukan sekedar gerakan semata. Nah, tidak hanya gerakan Allah, Allah, Allah gitu ya, Allah Akbar, Sami Allah, bukan. Terus yang terakhir di situ apa? Komunikasi hambanya kepada Dan dengan Allah. Allah. Baik. Nah, di situ ada dalil tentang sholat. Nah, ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bisa dibaca ya semuanya ya? Ya, bisa dibaca. Insya Allah bisa membaca. Coba artinya dibaca Pak Arum, Mas Arum. Artinya yang surat itu, Pak. Ya, artinya. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi di sini sholat ini adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti dengan kita mendirikan sholat, kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar yang ya, tidak dianjurkan dalam Islam. Allah melarangnya. Nah, sebelumnya ini ada adab-adab sholat. Nanti kalian semua akan melihat, memperhatikan ya adab-adab dalam sholat ya. Di sini. Nah, yang pertama, di sini kalian bisa melihat ya, membaca ya, dibaca di situ, menjaga waktu sholat dan batasan-batasannya. Maaf itu tulisannya ada yang keliru. Nah, ini yang kedua apa? Tempat apa itu di situ? Tempat sholat dan tempat sujud sholat dan harus sujud suci dari najis. Ya, tempat sholat kita harus bersih, suci ya, tidak boleh ada najisnya. Kemudian yang ketiga, nah ini pakaian. Nah, pakaian kita kira-kira sudah baik atau belum ketika mau sholat? Baik, Pak. Ya, baik. Nurdianto pakainya apa? Pakaian Kalau koko, sholat. Pak. Ya, pakaian koko. Pak Ella, pakainya apa Mas Ella? Pakaiannya? Pakaian lengan panjang, lengan pendek. Ya. Nah, ini Bu Ena, pakaiannya apa Ena? Kena. Oh ya, oke, mau kena. Ini ya, dicontohkan di situ. Kemudian yang keempat, menyesal. Siapa yang menyesal ketika tidak mengerjakan sholat? Coba. Banyak ya. Kalau orang yang terbiasa sudah sholat tapi tidak mengerjakan sholat, dia akan menyesal, kemudian sedih. Ya. Tuh. Ya, sedih. Terus yang terakhir, sholat kita harus khusyuk. Pada gambar itu seperti orang, ya harus khusyuk. Khusyuk itu. Tapi saya suka tidak khusyuk, Pak. Ya, karena ada apa di sekeliling Ibu, sekeliling Aziza. Ya kadang ngalamun, Pak. Ngalamun, Mikiri pikir pacar. apa jejal. Kirim si dia. Ini ya, jadi kita pusatkan sholat kita hanya menghadap kepada Allah. Jadi pandangan kita ke tempat sujud. Oke. Dan yang berikutnya di situ ada 5 hikmah. Ya, ini bisa dibaca ya. Ya, bisa dibaca. 1, mendidik kedisiplinan. Yang kedua, menjadikan hati tenang, menyadarkan manusia bahwa dirinya hamba Allah. Kemudian menyadarkan bahwa yang memberi nikmat dan memberi pertolongan hanyalah Allah. Nah, kalau kalian lagi diberi nikmat itu rasanya bagaimana? Bersyukur apa biasa saja? Senang, bahagia, asik gitu ya. Ada ucapan apa yang harus diucapkan? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Kalau lagi sedih ucapannya apa? Innalillahi. Dan yang kelima di situ menjauhkan dari perbuatan yang keji.
mungkar, ya, merusak dan sebagainya, menyakiti orang, kemudian sombong. Karena apa? Sholat itu merendahkan diri di hadapan Allah. Allah, ya. Sholat kok sambil temengah kepalanya kayak orang sombong. Nah ini, ya. Kemarin kita sudah membentuk kelompok, ya. Nah ini, coba perhatikan di situ. Silakan, ada 2 kelompok. Di situ ada pertanyaan, ya, pertanyaan 5. Nah, silakan dikerjakan masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Waktunya 5 menit. Cukup? 5 menit cukup enggak? Cukup. Cukup. Oke. Kelompok pertama, siapa yang mau menyampaikan dari uraian di situ? Ya, hasil dari diskusi kalian. Saya, Pak. Ya, Ari, Pak Nur. Ya. Menjaga waktu sholat dan batas-batasannya. Selalu, Pak. Ya, bagus. Selalu, ya, menjaga ketika kita sudah mendengar waktu sholat, kita segera. Terus satu lagi yang nomor 4. Bagaimana yang nomor 4? Menyesal jika tidak dapat mengerjakan sholat dengan baik. Kadang-kadang, Pak. Oh ya, ya bisa kita kadang-kadang, ya. Ini wis ora sholat ya wis ben, ya, tinggal no. Nah, terus kelompok 2, 1 saja. Pilih nomor berapa kelompok 2? 1 saja pertanyaannya, dijawab. Ada kelompok 2? Ya Pak Guru, nomor 5. Ya, silakan. Akan sholat dengan khusyuk, insya Allah sering. Ya, alhamdulillah. Berarti konsentrasi kita menghadap kepada Allah itu lebih utama, ya, ketimbang memikirkan yang lainnya. Tuh. Baik. Yang berikutnya, ini ada tugas, ya, yang perlu kalian kerjakan, ya. Nanti akan dibahas pekan depan. Tadi setelah mengerjakan diskusi, hasilnya alhamdulillah kalian semuanya sudah memahaminya, sudah bisa, mudah-mudahan nantinya bisa menerapkannya. Baik, pada pembelajaran kali ini bagaimana? Kalian ada pemahaman apa tidak dengan adab sholat? Paham apa tidak? Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, dari materi yang tadi disampaikan, adab-adab sholat ini, ya, menjadikan kita nantinya dalam mengerjakan sholat ini akan menjadi lebih baik, ya. Kemudian dapat ketika kita melaksanakan sholat nantinya akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Baik, untuk pertemuan yang berikutnya adalah kisah keteladanan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anakku sekalian, saya kira pembelajaran kali ini sudah cukup, ya. Karena waktunya hampir habis, mari kita tutup pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, dari Pak Karib cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.